Ya, baik, Bu Arista, lama ya kita tidak bertemu. Apa yang Sebenarnya saya ada bingung sedikit Bu Arista. Saya ada iya, permasalahan. Salah satu murid saya kok tiba-tiba motivasi belajarnya menurun drastis ya. oh begitu. Apa harapan Ibu untuk anak ini? Saya berharap anak ini motivasi belajarnya meningkat kembali Bu Arista. Kalau yang boleh tahu ya Bu, awal masalahnya ini seperti apa detailnya? Eh, Begini Bu Arista, pada waktu semester 1 saya kan ngajar juga di kelas ini. Anak ini sangat semangat sekali mengikuti pelajaran saya. Pelajaran saya pelajaran matematika Bu Arista. Oh, Tetapi di semester 2 ini kok anak tersebut tiba-tiba berubah total. Dia sangat cuek ketika belajar. Terus seringkali bermain game online saat pelajaran saya. Kalau dulu belum selesai, saya menuliskan, maksudnya kalau dulu itu kalau saya belum selesai menuliskan soal, dia sudah angkat tangan. Bahkan semua pertanyaan saya tuh mau jawab. diborong sama dia, nggak ngasih temennya untuk, nggak ngasih kesempatan temennya gitu, Bu Arista. Berarti di semester 1 dia semangat, semester 2 menurun seperti itu ya Bu Indah ya? Apa Bu Indah itu pernah menelusuri, atau mencari tahu lah gimana kira-kira penyebabnya, apa penyebab anak ini, menjadi seperti itu seperti Bu Indah? Iya, pernah sih Bu Arista. Saya pernah memanggil anak tersebut untuk diajak bicara awalnya. Terus anak Mhm, itu mengatakan kalau materi pelajaran yang di semester 1 katanya lebih gampang dan yang di semester 2 katanya lebih sulit. Jadi dia malas mengikuti pelajaran di semester 2 begitu sih, begitu, jelasin ke nggih nggih. saya. Berarti dari pengamatan Bu Indah dan dari jawaban siswa ini, eee, apa sih, yang menyebabkan menurut Bu Indah nih, yang Mhm, menyebabkan anak-anak itu, seperti itu, seperti Bu Indah? eee, iya, ya dari pengamatan saya, anak ini mungkin mengalami masalah pribadi ya, atau mungkin dia jenuh dengan suasana kelas sehingga dia mencari hiburan lain seperti main game di saat belajar. Gitu mungkin ya Bu Arista? Memang sih kalau game itu kan sekarang-sekarang ini kan lagi ngetrennya Bu Indah ya. Mhm. Lalu kondisi ideal yang Ibu harapkan itu seperti apa Bu Indah? Kondisi ideal yang saya harapkan mungkin anak ini aktif ya saat mengikuti pelajaran, kemudian mau berkolaborasi dengan temannya, eee, juga memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar dan tidak bermain-mainlah saat belajar. Seperti itu. Jadi apa yang Ibu Indah lakukan untuk mewujudkan lah, kita bilang seperti itu ya, mewujudkan kondisi ideal yang Ibu harapkan tadi seperti itu? Eee, saya mencoba memvariasikan strategi pembelajaran saya. Mhm. Siapa tahu bisa lebih menarik minat anak ini untuk belajar atau juga siswa yang lain juga meningkat motivasinya begitu, Bu. Oh, lalu kalau boleh tahu nih Bu Indah, hasilnya seperti Mhm. apa? Bagaimana hasilnya? Kalau menurut saya sih sudah ada sedikit perubahan, terutama pada anak ini ya, Iya, namun, belum maksimal saya rasakan Bu Arista. kalau saya rating Bu Indah, dari Mhm, angka 1 sampai 10, 1 ini paling bawah lah, 10 paling mhm. tinggi. Kira-kira di angka berapa posisi ideal yang Ibu harapkan? Mungkin kondisi saya saat ini ada di angka 5 menurut saya, Bu. Masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lah. Jika demikian, berarti target Ibu untuk peningkatan kondisi ideal tersebut, berada pada level berapa? Peningkatannya di posisi 7 atau 8 ya, sudah cukup kayaknya, Bu Arista. Eee, ada nggak yang sudah Ibu pikirkan seperti itu? Apa yang akan Ibu Indah lakukan untuk tindakan Mhm. selanjutnya supaya nanti,
lebih lah Bu, lebih untuk bisa mencapai posisi yang 7 dan 8 itu, yang Ibu Indah inginkan? Apa ya, saya akan minta bantuan deh kayaknya pada rekan guru yang mengajar di kelas tersebut. Saya juga akan minta bantuan dari guru BK mungkin ya, karena biasanya anak-anak lebih mau terbuka membicarakan masalahnya pada guru BK. Oh iya, saya kan Bu Indah di SMA, jadi ada guru BK khusus seperti itu ya Bu ya. Ya, Baik Bu Indah sudah berpikir nggak nanti selain guru BK nih untuk berkolaborasi dengan rekan guru? Jika begitu, kapan Bu Indah akan melaksanakan rencana ini Bu Indah? secepatnya Bu Arista, mungkin mulai besok akan saya lakukan. Kalau target pasti punya dong Bu untuk supaya rencana ini berhasil. Kapan Ibu kira-kira ini menargetkannya itu sampai kapan? Sebulan mungkin ya Bu Arista, agar saya benar-benar bisa melihat perubahan yang terjadi pada murid saya. Jadi agak sedikit lama mungkin waktunya ya sekitar sebulan lah Bu. Ya, setuju saya Bu. Baik Bu Indah, nanti kita ketemu atau mungkin ngobrol-ngobrol lagi supaya saya ingin tahu juga ini penasaran gimana hasilnya, nggih Bu nggih? Nggih Bu Arista, terima kasih ya Bu Arista. Pikiran saya jadi lebih terbuka setelah bicara dengan Bu Arista. Ya, sama-sama Bu Indah. Ya. Om Swastiastu Bu Arista. Om Maaf Swastiastu. kemarin saat saya melihat chat dari Ibu, saya masih ada kegiatan di sekolah. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya Bu Indah begini, Bu Indah saya masih bingung, saya Mhm, ingin ngobrol lah biar ada ya tempat untuk bertukar pikiran ini tentang mhm. masalah penanganan sampah di sekolah saya. Jadi saya ingat Ibu nih waktu ini pernah bercerita dulu kan tentang kebersihan sekolah di sekolah Ibu, siapa tahu dengan ngobrol dengan Ibu, saya ada bayangan lah bagaimana menangani masalah sampah di sekolah saya. Oh, masalah sampah ya. Ya memang masalah sampah sangat mengkhawatirkan Bu Arista. Apabila tidak ditangani dengan baik akan sulit sekali menanggulanginya. Harapan Ibu untuk masalah ini seperti apa? Saya berharap, sekolah saya ini bisa bebas dari sampah, Bu Indah. Nanti juga murid-murid saya ini bisalah, eee, apa namanya, memilah sampah seperti itu. Nanti bisa juga nanti memanfaatkan sampah ini sebagai sesuatu yang lebih berguna seperti itu, Bu Indah. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu detailnya seperti apa Bu Arista? Masalahnya seperti apa kalau detailnya? Gini, di sekolah saya itu kan sudah disediakan ya tempat sampah. Jadi satu kelas itu satu tempat sampah. Kemudian Mhm. tukang sampah yang mengangkut sampah ke TPA juga sudah ada, Bu. Jadi setiap bulan kami melakukannya. Tetapi karena saat ini kan seperti kita tahu Kabupaten Gianyar itu kan menerapkan sistem pemilahan sampah. Kalau tidak Mhm. dipilah, sampahnya tidak diambil seperti itu. Sedangkan di sekolah saya itu kami baru tahap pengenalan, Bu Indah. Baru tahap pengenalan Hmm. pemilahan sampah seperti itu. Berarti pemilahan sampah di sekolah Bu Arista belum maksimal ya, Bu? Nggih. Pernah tidak Bu Arista mengamati atau menelusuri kenapa masalah tersebut terjadi? Pernah, Bu. Jadi kan di sekolah saya itu ada pembagian guru piket. Nah, saat saya menjadi Mhm. guru piket inilah saya mengamati murid saat istirahat. Saya melihat ini murid ini belum memiliki kesadaran diri, Bu, dalam membuang sampah. Misalnya di mana dia bermain dengan temannya, mereka kecenderungannya membuang sampahnya di tempat itu. Jadi kadang-kadang juga di sela pohon, di samping wastafel, seperti itu, Bu Indah. Ya memang kecenderungan anak-anak memang seperti itu, Bu. Tapi dari pengamatan Bu Arista, kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak ini berlaku demikian? Dari pengamatan saya ya Bu Indah ya, kemungkinan anak-anak ini merasa bahwa kebersihan sekolah itu adalah hal yang sepele Bu. Jadi tidak Hmm. ada motivasi dalam dirinya sendiri. Kemudian kurangnya pengawasan, kami akui ya Bu ya. Kemudian Mhm. dan sarananya juga
kurang memadai karena baru ada satu tempat sampah. Jadi bagaimana caranya mereka memilah, kan seperti itu, Bu. Selain itu juga dalam pembelajaran kami itu juga jarang ditanamkan tentang pendidikan kebersihan lingkungan, khususnya pemilahan sampah ini, Bu Indah. Oh, begitu ya, Bu. Kalau Bu Arista, menurut Bu Arista kondisi ideal yang bagaimana yang Bu Arista harapkan untuk di sekolah Bu Arista? Kalau berbicara tentang kondisi ideal, saya ingin anak itu lebih aware lah Bu, lebih peduli dia mengenai kebersihan. Jadi tidak hanya harus ada pengawasan dari orang lain, tetapi dari gurunya, tapi ada timbul motivasi dari dalam dirinya sendiri bahwa kebersihan merupakan tugas bersama seperti itu Bu. Jadi nanti mereka bisa memilah sampah dengan baik seperti itu Bu Indah. Oke, apa ada yang sudah Bu Arista lakukan untuk menunjukkan kondisi ideal yang Bu Arista harapkan ini? Saya itu membuat program sekolah mengenai kebersihan. Saya ingin berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian nanti saya sampaikan kepada dewan guru, kemudian nanti dalam program itu saya juga ingin lebih memaksimalkan peran guru piket dalam bertugas, tidak hanya pagi harinya bertugas sampai siang, tapi dalam pemilahan sampah juga nanti bisa ya lebih aktif. Kemudian dia menambah tempat sampahnya, kemudian nanti diisi tulisan mana yang organik, anorganik, kemudian residu. Kemudian nanti ada mungkin waktu khusus ya Bu, dalam pembelajaran itu nanti bagaimana memilah sampah dari kelas 1 sampai kelas 6, seperti itu Bu Indah. Ya, banyak sekali sudah itu program-programnya Bu Arista. Lalu bagaimana hasilnya Bu Arista? Untuk saat ini sih Bu ya, sudah adalah perubahan Bu, tetapi belum seperti yang saya inginkan, belum maksimal Bu Indah. Iya. Jadi kalau kita nih berbicara kondisi ideal ya, misalnya dari angka 1 sampai 10, 10 kondisi yang sangat ideal misalnya. Saat ini kira-kira di mana posisi ideal yang yang Bu Arista harapkan? Ya, ya. Kalau untuk saat ini saya masih melihat ini berada di posisi 5 atau 6 Bu Indah. Tapi kan tentu sebagai pendidik kita ingin hasil yang maksimal ya Bu. Saya ingin mereka itu berada di posisi 8 dan 9 seperti itu. 8, 9, 10 apalagi kalau bisa Bu Indah. Oke lah, berarti itu ya yang Bu Arista inginkan. Lalu Bu Arista ada rencana lain yang Bu Arista pikirkan, apa yang akan Bu Arista lakukan selanjutnya untuk memenuhi kondisi ideal yang Bu Arista inginkan ini? Saya ingat nih Bu ya, gimana kalau mungkin juga saya ingin mengundang narasumber Bu. Karena ini apa namanya? Saya punya program di sekolah kan, programnya ini namanya Narawakia. Jadi Narawakia ini adalah setiap 1 bulan sekali kami pihak sekolah mengundang narasumber, 1 narasumber. Biasanya narasumber ini berasal dari Kapolsek, karena tergantung permasalahannya sih Bu Indah ya. Kalau dulu Iya. karena permasalahannya ada yang bawa motor, jadi kami undangnya Kapolsek. Mhm. Kemudian ada yang dari kesehatan, kan seperti itu. Tapi, ini sepertinya cocok saya mengundang penggiat lingkungan, mungkin dari komunitas, Trust Hero atau di Payangan ini, di dekat Mhm. sekolah ini ada yang, eee, namanya Parahyangan. Jadi dia bisa nanti mungkin, saya ajak untuk bagaimana menanamkan, kebersihan ini atau pemilahan sampah ini ya Bu Indah. Oke. Wih, rencananya bagus sekali itu Bu Arista. Siapa kira-kira yang bisa Ibu ajak berkolaborasi untuk acara tersebut? Kalau karena acara ini menghadirkan narasumber, jadi tentu saja saya perlu izin dulu dari kepala sekolah, kemudian nanti saya juga harus melihatnya dengan bendahara bos saya, apakah ini bisa didanai, kan seperti itu, Bu. Kemudian nanti juga, saya harus menyampaikan dulu dengan komunitasnya, apakah bersedia atau tidaknya, Bu Indah. Mhm. Ya. Dari itu kapan kira-kira rencana kegiatan ini akan Bu Arista lakukan? Atau sampai kapan Bu Arista targetkan rencana ini berhasil dilakukan?
Untuk perencanaannya saja kira-kira 1 minggu lah Bu, karena kan lumayan ini acaranya, dari koordinasi, pembiayaan, sampai dengan mengirimkan suratnya, bersurat nanti kepada narasumbernya. Saya untuk target waktunya itu saya targetkan 1 bulan. 1 bulan ini semoga anak-anak itu sudah adalah perubahan perilakunya, bisa memilah sampah seperti itu Bu Indah. Ya, semoga bisa ya, Bu. Ya, kalau gitu nanti kita bicarakan lagi ya, Bu Arista. Saya ingin tahu perkembangan dari program yang Ibu rencanakan. Semoga Oke, berhasil ya, Bu Arista. terima Tetap kasih Bu. semangat, fokus pada tujuan yang Ibu inginkan. Iya, terima kasih Bu Indah. Ternyata dengan bercerita dengan Ibu ini, akhirnya saya memiliki ide baru ya. Padahal sudah ada wadahnya lah gitu, programnya bisa apa namanya bersinergi dengan program yang sudah ada di sekolah. Jadi muncul lah. Harusnya kita sering-sering ngobrol nih Bu Indah. Ya, Bu Arista. Eh, Terima kasih banyak Bu. kita sering-sering ngobrol. Ya, sama-sama Bu Arista.